Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini banyak sekali yang kemudian menanyakan apakah ini real count-nya benar atau tidak begitu kan. Tapi yang jelas selama ini begitu ketika saya menjadikan ini rujukan, bukan tidak mungkin ini adalah real begitu kan. Artinya apa? Artinya masyarakat bisa cek di situ begitu kan ya, di di Al-Azhar begitu, Al-Azhar Center ya, masyarakat bisa mengecek kalau memang tidak percaya. Artinya apa? Artinya masih nuansa dua putaran kalau menurut saya pribadi begitu. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena kelihatan sekali mereka hasil real count-nya 35,27, sedangkan Prabowo 46,37, sedangkan Pak Ganjar 18,36. Pak Anies Baswedan mendapatkan 35, artinya tidak nyampe pada 50% begitu. Kalau kita merujuk data yang ini begitu kan. Jadi masyarakat hari ini jangan dibuat bingung dengan adanya real count yang ada. Kita buktikan bang, kita buktikan bang. Ya namanya ini kan bisa dikatakan sebagai real count. Bisa saja datanya ini lebih akurat dibandingkan dengan yang lain. Bisa saja datanya ini adalah sesuai dengan fakta. Bisa saja begitu kan. Artinya apa? Artinya masyarakat dibuat kebingungan dengan nuansa-nuansa politik hari ini. Tapi menurut saya pribadi, dengan adanya data-data seperti ini kita dijadikan sebagai rujukan bahwa apakah masyarakat cukup menjadi dominan begitu kan, dalam artian memahami betul ya dalam situasi politik saat ini begitu. Maka saya sejak awal sudah mengatakan kepada siapapun begitu kan, kalau toh pada hakikatnya nanti begitu kan ya, quick count, real count ya, terus kemudian tidak sesuai dengan data di KPU ya, kita saja adu data begitu di pengadilan. Kan ada pengadilan di situ, ada Mahkamah Konstitusi. Tapi nampaknya mulai agak kesulitan karena mereka sudah yang menguasai sistem itu begitu kan. Coba bayangkan dari data ini ya, hasil real count Pilpres 2024. Kawal informasi salah satunya adalah dari Kawal Pemilu ya. Terus kemudian Pilpres 2024, terus kemudian hasil real count-nya Pilpres tahun 2024 ini 35 Anies Baswedan dan Prabowo 46 ya, terus kemudian Pak Ganjar 18. Nah, kalau kita merujuk data ini, Pak Prabowo mengalami kenaikan, terus kemudian Anies Baswedan mengalami penurunan. Ya, inilah real count kita begitu. Tapi dalam akumulasi ini tidak nyampe 50%. Walaupun Prabowo naik, Anies Baswedan turun, tapi ini tidak nyampe 50%. Artinya kalau tidak nyampe 50%, maka ini akan terjadi dua putaran. Salah satunya ini, real count Pilpres dihasilkan dari form C1 setiap TPS di seluruh tanah air yang dikumpulkan oleh ribuan relawan kawal pemilu. Benar kan? Bagaimana kalau sudah seperti ini? Apakah kita harus menyelesaikan dengan KPU? Tentu tidak begitu, karena semua orang kan punya data masing-masing begitu kan. Kalau sudah punya data masing-masing, ngapain juga salah satunya begitu. Artinya apa? Masyarakat itu harus benar-benar tahu begitu kan ya, dalam dalam apakah ini ada dugaan-dugaan indikasi apa atau apa begitu kan. Nah, ini yang menjadi catatan penting kepada kita begitu. Sampai hari ini masih belum ya dibuktikan dengan adanya yang mengatakan masyarakat atau netizen atau sahabat Hodari Podcast Rakyat mengatakan buktikan bang ya dengan data. Apakah kita harus mengikuti data dari KPU? Sedangkan KPU ya sudah banyak ya ada yang kemudian salah input dan sebagainya. Data ini real begitu kan ya. Data ini diambil dari kawal pemilu, terus kemudian mereka memperlihatkan ya bagaimana jalannya demokrasi, data-data dikumpulkan jadi satu begitu kan ya, yang dikenal dengan C1 di situ begitu kan. Apakah masih belum percaya? Nah, itu yang menjadi catatan penting kepada kita begitu kan. Kita itu sudah diberikan opini-opini. Pertama adalah kemenangan secara quick count, terus kemudian deklarasi, terus kemudian yang ketiga perpecahan selama ini bagaimana kubu Amin dicoba untuk dipecah agar tidak ya fokus kepada kawal pemilu. Bisa saja seperti itu begitu kan. Tapi di asumsi saya yang kemudian melihat dengan realitas dari dari Al-Azhar Center ini cukup membuktikan bahwa ya Prabowo, Anies Baswedan, Prabowo dan Pak Ganjar tidak nyampe 50%.
Kalau sudah tidak nyampe 50%, bagaimana ini? Coba bayangkan. Bagaimana coba bayang? Jadi artinya apa? Artinya saya berulang kali, kalau tidak nyampe 50%, artinya 2 putaran. Harapan kita kan seperti itu, begitu kan? Ya, karena memang ada nuansa-nuansa politik yang mengatakan, wah ini ada curang dan sebagainya. Jadi masyarakat bisa memahami betul, begitu kan ya? Tapi nampaknya hari ini masyarakat sudah pasrah, begitu kan. Pasrah begitu saja karena mungkin dengan adanya data-data itu lebih melihat kepada data KPU. Tapi sebenarnya ya kalau kita amati betul, begitu kan, dalam hal ini bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi ya, dari hasil Realcon ya Pilpres tahun 2024 ini tidak nyampe 50%. Kalau kita berasumsi kepada data Al-Azhar Center, begitu kan. Ya terserah masyarakat mau percaya atau tidak, terserah. Tapi yang penting data-data ini cukup menjadi membedakan ya antara data-data yang lain. Karena yang saya amati betul hanya KPU yang kemudian memutuskan Prabowo itu menang, begitu kan. Tapi nampaknya dari data-data dari internal Amin, terus kemudian dari Al-Azhar Center, terus kemudian pemilu.co dan sebagainya, itu masih belum nyampe 50%. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Ya kita lihat saja nuansa-nuansa politik hari ini. Karena masyarakat jangan terlalu amat percaya terkait dengan adanya situasi data baik Realcon, Quickcon dan sebagainya. Kita punya data sendiri kok, begitu kan. Ya, itulah nampaknya saya mengapresiasi langkah pemilu hari ini karena satu ya, kalau memang tidak jurdil, ya kita akan ada MK yang harus kita putuskan bersama. Kalau memang semuanya tidak jurdil, ya wallahualam kita mau bagaimana lagi, begitu kan. Tapi jangan sampai rakyat kita ya diam, dibungkam seperti itu. Kita harus bersuara, begitu kan. Demi apa? Demi demokrasi yang lebih baik. Jadi sekarang ini banyak yang kemudian mengatakan bahwa kalau mereka diam ya semakin diinjak, begitu kan. Semakin diinjak. Jadi artinya masyarakat harus benar-benar ya benar-benar melihat bagaimana situasi politik hari ini. Harus benar-benar melihat bagaimana perkembangan politik hari ini. Jadi bisa saja ada indikasi-indikasi yang kemudian mereka ada dugaan-dugaan kecurangan, kan bisa ada MK di situ untuk bisa ya putaran 2 putaran, begitu kan ya. Dengan adanya data-data seperti itu, maka bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi ada nuansa politik yang dimainkan. Nah itu yang saya tidak menginginkan hal-hal seperti itu, begitu kan. Ini begitu luar biasanya hari ini ketika melihat bagaimana perkembangan politik yang kemudian seolah-olah ya dipermainkan, begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.